بدانها بوقتنا وعلمنا هدري وسنفر مزرتهم يدره جداتنا ولأجدادنا ولوالدينا ولمشيخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص صاحب الكتاب الحبيب زين بن إبراهيم الإسمت وإلى روحهم ربي روحي أبويا شيخ أحمد شرواني بن زور البنجري وإلى روحي شيخ وإلى روح من أهل مكة من أهل مدينة من أهل حجاز من أهل حضرموت أن الله يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi rasulikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puji syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terlebih yang lebih utama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang Allah berikan pada saat ini masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudahan selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan dengan berkah suci bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan kematian kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kita menjalani puasa yang kedua. Mudah-mudahan puasa yang pertama Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan sampai akhir bulan suci Ramadan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang amalan di bulan suci Ramadan, paling kurang paling kurang minimal bahasanya, jangan ditinggalkan salat subuh berjamaah dan juga salat isya berjamaah. Itu paling minimal sudah. Kalau bisa lebihi lagi baca Quran, zikir, amalan-amalan yang lain. Tapi kalau tidak bisa sama sekali dengan sebab adanya kerjaan, sibuk dengan segala macamnya, paling minimal jangan ditinggal salat isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan ia melaksanakan ibadah setengah malam.
Dan barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan ia beribadah di malam itu sepenuh hari. Jadi jangan ditinggal solat subuh berjamaah dan solat isya berjamaah, karena ibadah pahalanya itu ditulis seperti orang yang beribadah semalam sehari. Jadi usahakan minimal paling tidak sudah, kalau memang sibuk sekali, subuh dan isya jangan ditinggal berjamaah. Kalaupun tertinggal ya jangan terlalu banyak. Maka kata Nabi, orang munafik itu yang paling berat dia melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Itu paling berat sudah. Tapi kalau sekali dua kali kada tiap hari, jangan disambat munafik lah. Nanti ini kadang-kadang terlalu berlebihan manusia ini kalau ngomong. Baru satu kali kada sembahyang sudah disambat macam-macam. Barangkali mereka yang tidak sempat berjamaah mungkin kecapean, mungkin banyak urusan. Yang disebut munafik itu orang yang kada sembahyang sama sekali, dan juga ia banyak merusak pada agama Islam itu sendiri. Itu baru disebut munafik. Bila ngomong berdusta, janji banyak ingkar janji, bila diamanahi tidak amanah. Jadi orang usaha jangan ditinggal sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Caranya bagaimana? Caranya diniatkan dulu. Kalau orang tuh kada ada berniat sama sekali, susah menggawinya. Niat bujur-bujur, nih masuk bulan suci Ramadan, niat bujur-bujur. Apa yang diniatkan? Apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Jadi kalau mau niat banyak, niat banyak. Ya Allah, dengan masuk bulan suci Ramadan mudah-mudahan bisa puasa dengan benar, bisa sholat berjamaah dengan benar, bisa berbuat baik dengan berbanyak niat-niat, menjaga sholat tarawih. Ya Allah, mudahan jangan tertinggal sama sekali. Sholat witir, ya Allah, mudahan jangan tertinggal sampai keluar Ramadan. Banyak niat, pasang niat dulu banyak-banyak. InsyaAllah dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, An Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yawmin min Sya'ban faqala, telah berkhutbah berbicara kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Faqala, maka berkata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu qad azallakum syahrun azimun mubarak, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung dan bulan yang diberkahi oleh Allah. Syahrun fihi lailatul qadri, bulan yang di dalamnya tersebut ada malam Lailatul Qadar. Wahia, yakni khairum min alfi syahrin, sepaling baik ibadah di waktu itu dapatkan dia daripada dia beribadah 1000 bulan. Paling bagus Lailatul Qadar itu yang pahalanya ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun faradallahu siyamahu, di bulan itu kata Nabi diwajibkan oleh kalian berpuasa. Wa ja'ala qiyama lailati tatawu'an, dan dijadikannya bulan pada hari itu malamnya untuk melaksanakan salat sunnah. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan sunnah, perkara sunnah, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah yang wajib daripada di luar bulan itu. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. Barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban di dalam bulan yang mulia itu, kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah, adalah ia seperti melaksanakan menunaikan ibadah 70 kali di luar bulan itu. Wa huwa syahrus sabri, bermula bulan itu bulan kesabaran.
was-sabru sawabuhul jannah, dan orang yang sabar pahalanya ialah syurga. Wa huwa syahrul muwasah, dan bermula bulan itu bulan orang yang banyak muwasah, itu dermawan, suka berbagi, merasakan satu sama lain. Di bulan itu banyak orang yang berbuat kedermawanan dan banyak yang merasakan satu sama lain dengan rasa yang sama. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan itu ditambah di dalamnya rezeki orang yang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan li dzunubihi, maka barang siapa yang membukakan di dalam bulan itu orang yang berpuasa, kana lahu itqa raqabatin, adalah baginya seperti memerdekakan suatu budak, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bulan suci Ramadan, bulan sabar, bulan yang dimana orang yang melaksanakan satu sunnah kebaikan maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan kewajiban, dan orang yang melaksanakan satu kewajiban di bulan suci Ramadan pahalanya seperti orang yang melaksanakan 70 kali kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan ditambahnya rezeki orang yang beriman. Maka barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan ini bulan yang mudah bagi kita untuk bisa mengampuni segala dosa-dosa. Qulna, maka berkata sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Ya Rasulullah, tidaklah seluruhnya pada kami ini bisa membukakan orang yang berpuasa. Kami juga, kata sahabat, ada sebahagian yang kadang mampu untuk membukakan orang berpuasa, malah kami yang minta buka puasa. Qala yu'tillaha hadza sawaba liman yufattaru sha'iman ala mazqatil labanin. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pahala kepada siapa yang berbuka puasa hanya dengan semazqanil labanin, sehirup bahasanya lah, seteguk susu, au tamratin, atau satu buah kurma, au syarbati ma'in, atau dengan hanya air minum saja. Jadi kata baginda Rasulullah, tidak melulu orang yang membukakan puasa itu harus mewah, tidak, kata Rasulullah. Walaupun dia satu buah kurma aja dia berikan kepada orang yang berpuasa, itu termasuk orang yang membukakan orang berpuasa. Apalagi yang kalau banyak itu kinannya lagi, ini bagi orang yang kada mampu. Artinya yang kaya kah, yang miskin kah, kalau dia membukakan orang puasa pahalanya sama. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Bagi teh kah? Tapi belum jadilah, belum jadi lagi. Sore nanti baru diminum Pak Ai. Ya. Kira bagi air minumnya tadi. Ya, bagi teh itu. Tugasan buka buat sore menjelang maghrib palah, bukan buat pagi ini. Tentang hadisnya, barang siapa yang membukakan puasa pahalanya gandal. Kasih hai pada hulu. Tapi buat sore itu bu, buat sore bulah. Hati bu, nanti lupa itu. Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi, barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa adalah baginya dosa diampuni. Wa saqahu rabbuhu min haudi syarbatan la yazma'u badaha hatta yadkhulal jannah, dan Allah akan memberikan minum kepadanya di telaga haudnya baginda Nabi, yang dimana ketika orang itu meminum di haud tidak akan haus selama-lamanya dan dimasukkan oleh Allah kepada surga.
wa kana lahu misla ajrihi min ghairihi ay yanqusa min ajrihi syai'un, dan akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Wa huwa syahrun awwalahu rahmatun, bermula bulan Ramadan itu awalahu rahmah, awalnya kasih sayang. Artinya 10 malam pertama bulan suci Ramadan itu kasih sayang. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan antara 11 sampai 20 itu maghfirah, banyak ampunan Allah berikan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan maka diberikan kepada orang itu pahala terbebas daripada siksa api neraka. Wa man khaffafa, barang siapa yang meringankan daripada budaknya, pembantunya kah, orang yang di bawahnya, anak buahnya kah, dia ringankan di bulan suci Ramadan, maknanya dia permudah segala urusan anak buahnya, dia bantu, dia tolong. Misalnya ada pembantu di rumah, dikurangi kerjaannya, dikurangi sedikit aja, tidak hilang sama sekali, maka diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Wa a'taqahu minan nar, dan diberikan kepadanya pembebasan daripada api neraka. Wastaksiru fihi min arba'in khisal, maka perbanyaklah oleh kalian di dalam bulan suci Ramadan itu daripada 4 macam. Khaslataini turduna bihima rabbakum, 2 macam itu jangan ditinggal karena sebab membuat Allah itu ridha kepada kalian. Wa khoslataini la ginan bikum anhuma, dan 2 hal yang lainnya tidak boleh kamu tinggalkan sama sekali. Kata Nabi, 4 macam jangan ditinggal, 2 yang buat Allah ridha, 2 yang jangan sampai ditinggal. Fa ammal khoslatani, maka adapun 2 macam, allatani turduna bihima rabbakum, 2 macam ini yang membuat Allah itu ridha. Fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah, maka banyak-banyak bersyahadat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Wa ammal latani, dan 2 macam yang lainnya yang tidak boleh kalian tinggalkan, fatas'alunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar, maka sering-seringlah meminta kepada Allah akan surga dan mintalah perlindungan daripada api neraka. Makanya di bulan suci Ramadan 4 macam ini sebelum kita buka puasa dianjurkan dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dibaca diulang-ulang tiap hari, tiap waktu, tiap selesai sholat fardu jangan ditinggal, dibaca itu. Itu 2 kalimat diridhoi Allah dan 2 kalimat sangat diperlukan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 yang diridhoi, syahadat jangan ditinggal setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, istighfar jangan ditinggal, astaghfirullah. Minta kepada Allah surga dan lindungi daripada api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca diulang-ulang, jangan ditinggal 4 macam itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aqsir wallahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu lailatin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang kepada kalian malam pertama bulan suci Ramadan,
suffidatis syayatin, maka dibelenggulah para syaitan-syaitan, wa maradatul jin, dan juga jin-jin yang durhaka dibelenggu, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, falam yuftah minha babun, dan tidak dibukakan daripadanya pintu neraka sama sekali, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibukakan pintu-pintu surga dan tidak ditutup sama sekali pintu-pintunya, wa yunadi munadin, dan ada seruan mengatakan, ya bagiyal khair akbil, wahai para pencari kebaikan datanglah kalian, wa ya bagiyashar aqsir, dan orang yang para pencari keburukan berhenti berbuat buruk. Wallahu utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang terbebas dari neraka, dan dilakukan itu setiap malam daripada bulan suci Ramadan. Jadi tiap malam Allah bebaskan orang yang dikehendaki oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan keturunan kita dibebaskan semua dari api neraka. Mudah-mudahan mereka semua tidak masuk sama sekali dalam api neraka, dalam surga selama-lamanya. Amin. Jadi kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan hadapi, kata Allah, kata baginda Nabi, maju kalian, jangan takut. Orang yang berbuat keburukan stop, berhenti. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, tiap-tiap amal anak Adam baginya kebaikan dilipat gandakan 10 sampai kepada 700 kali lipat. Qala Allah, maka berucap Allah Ta'ala, illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajizibih, kalau puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aku yang membalasnya. Yada'u ta'am min ajli, dia tahan dirinya daripada makan karenaku. Wa yada'u syaraba min ajli, dia tahan dirinya minum karenaku. Wa yada'u lazatahu min ajli, dia tahan dirinya berlezat-lezat karenaku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dia tahan dirinya kepada pasangannya karenaku. Wala khulufun famis shaim atyabu indallahi mirrihil miski, dan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak harum misik. Walis shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, bahagia ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia di sisi dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala puasa ini tidak bisa dikali lipat sama sekali. Tidak bisa dibilang lebih daripada 700 kali, tidak bisa. Tapi langsung Allah yang membalas orang yang berpuasa pahalanya itu. Luar biasa puasa itu. Bahkan puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang di dalam kubur. Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Orang yang berpuasa, amalan puasa, dia tiap hari puasa, Senin Kamis kah? Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari kada. Atau puasa di bulan suci Ramadan, dia puasa. Wal Quran, dan orang yang suka membaca Al-Quran, yashfa'ani. Dua hal amalan ini nanti mampu memberi syafaat kepada hamba. Jadi kalau orang itu senang berpuasa, senang baca Quran, insyaallah dalam kubur selamat. Yaqulu siyam, ketika hamba itu masuk kepada kubur, ay Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyaffa'ni. Maka ketika orang masuk kubur, orang yang ahli puasa ketika masuk kubur, ketika hendak ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir, maka datang cahaya puasa. Berkata, wahai Rabb, inni mana'tuhu ta'am wa syahawati bin nahar
fasyaffa'ani. Wahai Rabb, wahai Allah, sesungguhnya hamba ini selama di dunia rajin ia menahan diri pada makanan, artinya puasa. Wasyahawat bin nahar, dan dia menahan syahwatnya di siang hari. Maka hari ini, kata puasa, cahaya puasa, aku hendak menolong kepada si hamba tersebut. Wa yaqulul Quran, sebalik dan juga satu amalan orang yang rajin baca Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffa'ani fih. Ketika hamba itu masuk kepada kubur, ketika hendak ditanya para malaikat, maka datang cahaya Al-Quran. Ya Rabb, hamba ini di waktu malamnya dia tahan dirinya untuk tidur dan membaca kepadaku. Fasyaffa'ani, maka ya Rabb, hari ini pada saat ini aku hendak menolong kepadanya. Fayashfa'ani, maka kata Rabb, silahkan kalian tolong kedua hamba tersebut. Jadi syukur kita tuh masuk bulan suci Ramadan disuruh berpuasa, syukur itu. Jangan ngeluh, puasa lagi ya. Jangan ngeluh, pahalanya sudah disediakan oleh Allah, bahkan mampu memberikan syafaat kita di dalam kubur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Pada bulan suci Ramadan umatku dikaruniai 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nazarallahu ilaihim lam yu'adzibuhu abada. Yang pertama, keistimewaan umatku yang diberikan, kata Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi yang lain, ialah sesungguhnya pada malam pertama di bulan suci Ramadan Allah akan memandang dengan pandangan khusus kepada mereka. Siapa yang mendapatkan pandangan Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya untuk selama-lamanya. Bila orang itu masuk di awal bulan suci Ramadan, ibadah dia di malamnya itu pas bertepatan Allah pandang, insya Allah kada akan diazab selama-lamanya. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan puasa. Wa masaniyah, dan ada pun keistimewaan yang kedua, fa innahu lufu afwahihim hina yumsun atyabu indallah mirrihil miski. Aroma mulut mereka di sore hari lebih wangi di sisi Allah daripada semerbak aroma misik. Harum baunya di sisi Allah. Dan yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan diberikan keistimewaan, para malaikat memohonkan ampun untuk mereka sepanjang siang dan malam. Nah, nyamannya guring aja hari-hari diampuni malaikat sudah. Tapi jangan juapang, pagi guring, zuhur bangun sholat, habis zuhur tidur lagi sampai asar, bangun asar tidur lagi sampai maghrib, dengar azan minum tidur lagi. Itu terlalu juga itu. Jadi satu hari ini kita itu ada malaikat yang tugasnya mintakan ampun, ya Allah, ampuni si fulan ini ya Allah, setiap pagi dan malam. Yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syakka aw yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah memerintahkan surga dan berfirman, bersiaplah dan berhiaslah untuk menyambut para hamba-hambaku. Telah dekat masanya mereka beristirahat daripada kepayahan dunia menuju rumahku dan kemuliaanku. Masya Allah, subhanallah. Surga sudah disiapkan bagi orang yang berpuasa. Wa ammal khamisah, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Yang kelima, keistimewaan umat Nabi Muhammad apabila malam terakhir Ramadan tiba, maka Allah akan mengampuni mereka semua. Faqala rajulun minal qaum, maka salah seorang sahabat bertanya, ahiyya lailatul qadri, apakah itu malam lailatul qadr ya Nabi?
faqala la alam tara ilal ummali ya'malun fa idza faragu min a'malihim wuffu ujurahum. Maka dijawab Nabi, bukan, akan tetapi tidakkah engkau melihat para pegawai yang bekerja jika mereka telah menyelesaikan tugasnya, bukankah mereka akan diberikan upahnya dengan sempurna? Jadi terakhir pada bulan malam suci Ramadan itu semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat lailatul qadri amara Allah tabaraka wa taala Jibril alaihi salam. Maka apabila telah datang kepada kalian malam Lailatul Qadar, telah memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, fahabata fi kubkubatin minal malaikah. Jibril turun bersama barisan penuh para malaikat. Ia membawa panji hijau bersamanya, lalu menancapkan panji itu di atas Ka'bah. Jadi terjadinya Lailatul Qadar itu sebabnya dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu umur umat Nabi itu hanya sampai 60 dan 70 di antara itu. Maka kata Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku menginginkan hambaku itu panjang umurnya. Panjang umurnya dengan sebab kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan panjang umurnya panjang juga dia beramal ibadah. Karena aku lihat Nabi sebelumku dan umat-umat sebelumnya umurnya panjang-panjang. Dan kemungkinan besar ibadahnya banyak juga. Dan aku menginginkan ibadah umatku ini panjang. Dengan sebab, tapi kata Nabi umurnya hanya sebatas 60 sampai 70. Cuma kata Nabi, aku inginkan mereka, ya Allah, umatku ini panjang juga umurnya, jadi nyaman juga banyak beribadah. Ya kalau Bu, kita tuh mudah-mudahan panjang umur, banyak beribadah, itu yang diharapkan. Bukan panjang umur kada beribadah, itu rugi. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, umur umatmu tetap segitu kata Allah. Namun aku berikan satu keistimewaan kepada umatmu, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan bisa dihitung umur itu lebih daripada 80 tahun lamanya. Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira. Di Lailatul Qadar tu sebahagian riwayat sebabnya Rasulullah sedih umur umat tu pendek, dan kemungkinan umur umat pendek ini ibadahnya sedikit, dan kata Nabi, aku tidak mau umur umatku ini pendek juga ibadahnya. Maka aku harapkan mudah-mudahan umur pendek tapi amal ibadahnya banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Allah, maka aku berikan kata Allah Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung umur lebih daripada 80 tahun. Itu kegembiraan bagi kita umat Nabi Muhammad. Rasulullah sayang dengan kita, namun kitanya bagaimana lagi? Maka turun malaikat Jibril dan berserta para malaikat-malaikat lainnya. Wa yabussu Jibrilu alaihi salam al-malaikata fi hadhihi al-lailah wa yusallimuna ala kulli qa'im wa qa'id wa musalli wa zakirin fayusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta matli'al fajri. Jika tiba malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk turun bersama barisan penuh para malaikat yang membawa panji hijau bersamanya, lalu menancapkan panji itu di atas Ka'bah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 2 sayap tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam Lailatul Qadar saja. Malaikat Jibril membentangkan 2 sayapnya di malam itu, dan keduanya membentangkan menembus timur dan barat. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menebar para malaikat di malam ini. Mereka mengucapkan salam kepada setiap orang yang berdiri, yang duduk, yang melakukan salat,
dan yang berzikir. Para malaikat menjabat tangan mereka dan mengamini doa-doa mereka sampai terbit fajar. Fa in tala'al fajru nada Jibril alaihi salam, ya ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil. Apabila fajar telah terbit, maka malaikat Jibril berseru, wahai para malaikat, mari kita pergi, mari kita pergi. Fayaqulun ya Jibril, ma sana Allah fi hawaijil mu'min min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang Allah perbuat terhadap hajat-hajat yang dipinta oleh orang-orang mukmin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul nazarallahu ilaihim fi hadhihi al-lailah fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arbah. Maka kata malaikat Jibril, Allah memandang mereka dengan pandangan khusus di malam ini dan memaafkan serta mengampuni mereka kecuali 4 golongan. Yang 4 golongan ini tidak akan diampuni oleh Allah, tidak dipandang sama sekali. Faqulna ya Rasulullah manhum. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka 4 golongan ini? Bila ada 4 golongan di antara kita, maka kemungkinan besar tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka menjawab Nabi, rajulun mudminu khamrin, orang yang tidak dapat ampunan di bulan suci Ramadan ialah mereka yang adalah peminum minuman keras, khamar, tidak akan diampuni oleh Allah. Wa'akun liwalidayhi, tidak akan diampuni oleh Allah, tidak dipandang di bulan suci Ramadan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'ur rahimin, dan tidak akan dipandang, tidak diampuni orang yang suka memutuskan hubungan tali silaturrahim. Yang keempat, wa musyahin, orang yang musyahin. Kulna, maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa mal musyahin, apa yang dimaksud dengan musyahin? Maka dijawab oleh Nabi, qala huwal musarim. Nabi menjawab, orang yang suka memiliki sifat kebencian. Marah dengan benci itu beda. Saya mengatakan, marah dengan benci itu beda. Kalau marah bisa jadi kesalahannya kita marahi, tapi bila dia berbuat baik kita masih mandang baik. Namun kalau benci itu biar dia berbuat baik kah, berbuat buruk aja salah, apalagi berbuat baik makinannya salah lagi. Itu benci. Orang yang suka bersifat benci itu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan sifat benci itu kepada manusia. Kita lihat orang salah, berbuat salah, kita marah, tidak apa-apa. Kita tegur, tidak apa-apa. Kamu ini salah berbuat, sudah dikasih tahu ini masih aja tidak didengar telinga, itu apa? Itu marah namanya. Tapi kalau sudah benci, biar dia berbuat baik tetap salah. Jadi bedakan hati-hati. Orang yang bersifat musyahin, yang suka benci, membenci, itu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi bulan suci Ramadan ini bila masih ada hamba itu suka bersifat benci, itu rugi. Maka kata Nabi ketika khutbah, Nabi naik tangga pertama, amin kata Nabi. Naik tangga kedua, amin kata Nabi. Sahabat mendengar, naik yang ketiga, amin. Maka ketika selesai daripada khutbah Nabi, bertanya sahabat, ya Rasulullah, tadi kami mendengar pian setiap naik tangga itu mengucapkan amin. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad, ketika aku hendak naik kepada satu tangga khutbah, datang malaikat Jibril salah satunya. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aminkan yang aku doakan. Baik kata Rasulullah. Rugilah orang, kata malaikat Jibril, orang yang masuk bulan suci Ramadan falam yughfar lahu, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kataku, kata Rasulullah, amin, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai masuk bulan suci Ramadan masih ada kebencian di dalam diri kita. Sekali lagi ulun sampaikan, marah dengan benci itu berbeda. Marah dengan benci itu berbeda. Jangan sampai di hati kita ada sifat benci. Jangan sampai. Percuma masuk bulan suci Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Bahkan kata malaikat Jibril, jauhkan dia, rugi dia orang yang masuk bulan suci Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ulun sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa benci kita kepada hamba, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan benar, dengan baik, dan dengan selamat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tersinggung, kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah isyraq.